Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Ainul Izah. Aku mahasiswa Prodi Psikologi Islam di Winhas Jember. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas apa sih bakat minat itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perlu kalian tahu apa pengertian dari bakat dan minat itu. Nah, yang pertama pengertian dari minat. Minat ialah keinginan atau dorongan dalam diri seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya atau sesuatu yang disukai, dan biasanya minat ini muncul dari hasil belajar. Kemudian, pengertian dari bakat. Bakat itu apa sih? Nah, bakat itu sesuatu yang sudah dimiliki sejak lahir, dan sebagian besar bakat yang dimiliki seorang anak ialah hasil dari gen orang tuanya atau keturunan. Nah, seperti penyanyi-penyanyi kan itu kadang kebanyakan orang tuanya itu memang sudah menjadi seorang penyanyi, jadi itu gen atau warisan dari orang tuanya. Ada juga penyanyi yang karena dia minat dinyanyi, jadi dia itu belajar teknik bernyanyi, teknik vokal, begitu, dan lain-lain. Nah, kemudian pada minat dan bakat itu ada sebuah perbedaan, yaitu pada minat. Pada minat ini biasanya membutuhkan stimulus, membutuhkan dorongan. Nah, kemudian minat ini tumbuh dan berkembang dan bisa mengalahkan bakat, karena kalau sudah minat kan selalu diasah, jadi bisa mengalahkan bakat. Kemudian butuh kerja keras, karena untuk meraih minat kita tidak dapat bekerja dengan tanggung-tanggung. Kemudian sekarang yang bakat. Kalau bakat itu ialah bawaan dari lahir dan perlu diasah dan tidak memerlukan stimulus. Tentunya lebih mudah karena memang sudah genetik dari keturunan. Tapi kalau bakatnya itu tidak diasah, akan hilang dengan sendirinya. Kemudian, kenapa penting sih kita mengenali bakat dan minat yang kita punya? Nah, kenapa? Karena untuk membantu mengenali potensi diri kita sendiri gitu, dan bisa mengetahui minat kita kemana. Jadi kita tahu, kita sudah bisa berplanning nanti kita berkarirnya di mana karena kita punya minat di hal tersebut, begitu. Nah, kemudian memunculkan sebuah motivasi dalam diri kita. Kan kayak kita udah tahu, aku minatnya ke situ, aku punya bakat ke situ. Nanti kalau aku punya minat itu dan bakat itu, aku bisa jadi ini, aku bisa jadi itu. Jadi memunculkan motivasi di dalam diri kita. Oh, nanti aku bisa jadi itu, nanti aku bisa jadi itu, begitu. Nah, terus gimana sih cara kita mengetahui minat dan bakat kita secara tepat gitu? Nah, kalau masih kecil biasanya tuh kalau orang tua kita mengerti ya, orang tua kita tuh akan melihat, kayak biasanya masih kecil kita tuh sukanya menggambar atau sukanya berenang, itu orang tua tuh akan mengarahkan anaknya dileskan berenang, dileskan mewarnai, atau les bernyanyi sesuai dengan bakatnya gitu. Namun jika dari semasa kecil tersebut tidak diasah, ya semakin bertambahnya umur, bakat itu semakin tidak terlihat gitu. Nah, kalau untuk remaja, biasanya di usia remaja ini pada itu kan pengen tahu di sekolah ada ekskul ini, diikutin semua, kayak misal ekskul cheerleaders
ikut ekskul cheerleaders, ada ekskul bola, ikut ini, ada ekskul itu, diikutin semua karena masa remaja ini masa-masa apa bahasa sekarang itu kepo. Nah, maka dari itu untuk mengetahui minat dan bakat kita secara tepat gitu, kita perlu melakukan ada yang namanya tes bakat dan minat. Karena dari tes tersebut siswa itu akan lebih mengetahui potensi yang ada dalam dirinya. Biasanya sih di setiap sekolah-sekolah itu setiap mungkin mau kenaikan kelas atau penjurusan gitu, biasanya kalau di SMA atau SMK ya, itu akan diadakan tes bakat dan minat untuk melihat dan mengarahkan siswanya. Dia minatnya bakatnya di mana, minatnya di mana gitu. Jadi guru tuh membantu siswa untuk mengarahkan bakat dan minatnya tersebut. Nah, kemudian jika sudah kita memasuki misal dunia perkuliahan ya, banyak gitu yang salah jurusan. Lah, penyebab salah jurusan itu biasanya karena kadang ada yang cuma kuliah itu karena ikut-ikutan, karena kuliah karena gengsi. Nanti kalau gak kuliah, kok gak kuliah sih, takutnya digitukan. Ada juga yang karena dipilihkan orang tua, jadi merasa tertekan dengan jurusannya itu. Kemudian belum menemukan passionnya, jadi kayak aku bisanya di mana, ya udah deh aku coba di sini dulu deh. Nanti kalau enak dilanjut aja gitu. Nah, hal tersebut kurang tepat ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin sebelum kita memilih jurusan gitu, kita harus benar-benar tahu bakat dan minat kita itu di mana. Jadi jangan sampai salah jurusan karena kita akan menyesal sendiri nantinya gitu. Jadi ya itu, dengan mengenali bakat dan minat kita terlebih dahulu gitu. Mungkin itu saja sih yang dapat aku sharing-sharing. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena ini tugasnya saya masih kurang menguasai. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.